Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan Thanos Redemption. Kisah ini terdapat dalam komik Thanos volume 1 isu 1-6 yang ditulis oleh Jim Starlin, serta isu 7-12 yang ditulis oleh Kate Giffen. Cerita ini merupakan kelanjutan dari komik Marvel The End yang sudah pernah kami buat videonya, jadi kami sarankan kalian tonton dulu video itu. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Suatu hari di tempat sepi, Thanos sedang merenung sendirian. Dia didekati oleh seekor binatang, tapi binatang itu menyingkir setelah diusir oleh seseorang yang baru saja datang, yaitu Adam Warlock. Adam sendiri mengusir binatang tadi sebab takut Thanos akan membunuh binatang itu. Dengan adanya Adam, Thanos menghentikan renungannya dan menjelaskan tempat mereka sedang berada. Dulunya tempat tersebut merupakan planet bernama Rigel 3 yang dihuni oleh ras alien Rigelian. Namun suatu hari planet tersebut menjadi sasaran kekejaman seorang cloning Thanos yang dibantu oleh makhluk bernama Mangok. Dalam bencana tersebut, lebih dari 5 juta Rigelian tewas, sedangkan planet Rigel 3 mengalami kerusakan amat parah, sehingga bangsa Rigelian terpaksa berpindah dan mendirikan tempat tinggal baru di planet bernama New Rigel 3 yang dilengkapi teknologi teleportasi. Berkat fitur ini, New Rigel 3 bisa dipindahkan apabila terancam bahaya. Sekarang kepada Adam Warlock, Thanos menceritakan riwayat hidupnya, mulai dari kelahirannya di Titan, obsesinya pada Mistress Death sang perwujudan kematian, berbagai kejahatannya termasuk memporak-porandakan Titan, upayanya menguasai benda-benda yang kuat seperti Cosmic Cube dan Infinity Gauntlet, serta konflik melawan para hero. Tidak lupa Thanos mengenang peristiwa pada cerita Marvel The End di mana dia memperoleh kekuatan sangat besar berkat Heart of the Infinite. Sekarang Thanos telah kehilangan kekuatan Heart, namun dia sangat terpengaruh oleh pengalamannya selama memiliki Heart. Itulah sebabnya dia memilih merenung untuk menentukan apa yang akan dia lakukan berikutnya. Thanos kemudian bertanya kenapa Adam Warlock menemuinya. Adam mengungkapkan bahwa sebenarnya dia bukan sengaja mendatangi Thanos. Adam mengaku entah kenapa tiba-tiba mendapat keinginan untuk pergi menuju kawasan angkasa ini. Thanos menduga ini bukanlah kebetulan, maka dia mengajak Adam pergi ke planet New Rigel 3 menggunakan pesawatnya. Adam cemas Thanos hendak membantai Rigelian seperti yang terjadi di planet Rigel 3. Namun Thanos bilang dia tidak memiliki niat jahat. Tentu Adam tidak percaya begitu saja. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam kalau sampai Thanos berbuat jahat. Tidak lama kemudian mereka tiba di dekat New Rigel 3. Ketika melihat pesawat Thanos, tentu banyak kapal Rigelian yang terbang dan menembakinya. Thanos sendiri tidak ingin bertempur, jadi dia tidak memberikan perlawanan sama sekali, melainkan hanya mengaktifkan perisai energi pesawatnya. Perisai Thanos memang sangat kuat sehingga segala gempuran armada Rigelian sama sekali tidak bisa merusak pesawat Thanos. Situasi ini sesungguhnya adalah pengalihan. Ketika bangsa Rigelian berfokus ke angkasa, Thanos mengajak Adam Warlock menyusup ke daratan planet New Rigel 3 melalui portal teleportasi. Thanos memang memiliki teknologi teleportasi yang amat canggih. Melalui cara ini, mereka berdua tiba di dekat istana Komisaris Agung Rigelian. Di sana Thanos dipergoki oleh sistem pertahanan Rigelian berupa beberapa drone yang langsung menembaki Thanos. Segala tembakan ini tidak berpengaruh bagi Thanos, sedangkan energi dari mata Thanos menghancurkan semua drone tersebut. Kericuhan ini memancing kemunculan banyak tentara Rigelian yang tentu bertekad melumpuhkan Thanos. Situasi tersebut membuat Adam Warlock takut akan terjadi pembantaian. Jadi dia memperingatkan Thanos yang kemudian berusaha menenangkan Adam. Thanos ditembaki oleh pasukan Rigelian namun tidak terluka sama sekali. Dia juga hanya diam saja dan tidak memberikan perlawanan. Pada akhirnya Thanos menyuruh para Rigelian berhenti sebab dia menyerah. Berikutnya terjadi sesuatu yang membuat Adam dan para Rigelian tercengang. Thanos berlutut sambil mengaku merasa bersalah atas bencana yang dahulu menimpa planet Rigel 3. Sekarang dia berniat untuk menebus dosa tersebut dengan cara berbuat kebaikan kepada bangsa Rigelian. Kata-katanya tentu tidak langsung dipercaya, jadi dia pun dikurung di dalam blok foton dan diawasi oleh para tentara yang dipimpin oleh Jenderal Zygo. Pasukan ini merasa marah dan ingin membunuh Thanos. Sementara itu, Adam berbicara dengan Komisaris Agung Rigelian sambil ditemani oleh recorder, yaitu robot yang bertugas menyimpan data tentang segala yang sedang terjadi. Komisaris meminta pendapat Adam tentang Thanos. Menurut Adam, Thanos sepertinya memang sungguh-sungguh ingin membantu bangsa Rigelian. Walaupun begitu, Adam mengingatkan pula bahwa Thanos punya sifat yang kompleks dan tidak stabil.
Karena itu, Adam menyarankan para Rigelian untuk mengambil manfaat sebesar mungkin dari tawaran Thanos, lalu menyingkirkan Thanos jauh-jauh dari planet New Rigel 3. Komisaris mempertimbangkan saran tersebut. Kebetulan sedang ada masalah yang mengancam satu planet Rigelian lain, yaitu Rigel 18. Sambil berjalan menuju ruang penahanan Thanos, komisaris terus berdiskusi dengan Adam. Mereka juga melewati banyak tentara. Secara mengejutkan, para tentara ini tiba-tiba justru mengepung dan menodongkan senjata pada komisaris dan Adam. Rupanya mereka melakukan pemberontakan di bawah komando Jenderal Zygo. Mereka memang menganggap Adam sebagai musuh yang bersekutu dengan Thanos. Karena itu mereka tidak terima atas sikap komisaris yang mendengarkan kata-kata Adam. Jenderal Zygo mengungkapkan pula bahwa Thanos harus dihabisi. Jadi salah satu tentara akan mengaktifkan alat yang membuat blok foton yang mengurung Thanos menjadi menyusut dalam sekejap. Proses tersebut diharapkan akan meremukkan tubuh Thanos. Sekarang pasukan Jenderal Zygo ingin menahan Adam di dalam penjara. Namun Adam tidak mau pasrah begitu saja. Dengan demikian baku hantam pun tak terhindarkan lagi. Dalam pengeroyokan ini, Adam menyadari bahwa para tentara telah meningkatkan massa tubuh mereka menggunakan teknologi, sehingga fisik mereka lebih kuat dari Adam. Selain itu, persenjataan mereka akan bisa dengan mudah melumpuhkan Adam. Walaupun begitu, Adam sama sekali tidak gentar sebab kemampuan bertarungnya jauh mengungguli mereka. Tanpa mengalami kesulitan berat, Adam sukses mengalahkan semua penyerangnya. Komisaris Agung tercengang menyaksikan ini sebab para tentara tersebut merupakan pasukan elit. Setelah tak lagi dihalangi, Adam mengajak komisaris bergegas memeriksa Thanos demi menyelamatkan para tentara yang mengawasi Thanos. Tetapi mereka terlambat. Ketika mereka tiba, Thanos telah membebaskan diri dari blok foton dan membantai 12 orang Rigelian yang mengepungnya. Adam berusaha memprotes Thanos atas tindakan pembunuhan tersebut. Sedangkan Thanos memberi alasan bahwa dirinya membunuh demi membela diri, sebab para tentara tersebut berniat menghabisinya. Thanos sendiri saat itu sedang menggunakan komputer untuk menganalisis keadaan planet New Rigel 3. Dengan kejeniusannya, Thanos mampu menembus pertahanan sistem data Rigelian dan melakukan berbagai modifikasi yang bermanfaat. Thanos meningkatkan produksi kedelai di New Rigel 3 dengan cara mengotak-atik genetika tanaman tersebut, memperkuat keamanan sistem komputer Rigelian, mengoptimalkan teknologi teleportasi planet sehingga bisa aktif dalam waktu 2 kali lebih cepat, serta memberikan desain spesial yang akan membuat sistem pendorong pada armada pesawat mereka menjadi lebih baik. Begitu mendengar segala kebaikan tersebut, Komisaris Agung terkesima dan berterima kasih kepada Thanos. Di tengah pembicaraan ini, tanpa disadari oleh komisaris, ada seseorang yang mengendap-endap mendekati mereka, yaitu Jenderal Zygo yang membawa senjata disruptor molekul. Dia yakin senjata tersebut bisa menaklukkan Thanos. Di luar dugaan Zygo, dirinya sudah diketahui oleh Thanos yang dengan cepat menembakkan serangan energi padanya. Energi dari mata Thanos itu dalam sekejap membuat Jenderal Zygo hangus terbakar. Komisaris Agung terkejut sedangkan Adam menegur Thanos. Adam mengatakan bahwa Thanos harus menahan diri melakukan pembunuhan kalau ingin penembusan dosanya dianggap serius. Thanos pun berjanji akan mempertimbangkan saran tersebut. Dengan diatasinya Jenderal Zygo, Thanos melanjutkan pembicaraan dengan komisaris. Dia ingin tahu bantuan apa lagi yang bisa dia berikan bagi bangsa Rigelian. Komisaris menjelaskan bahwa sekarang planet Rigelian yang butuh bantuan bukanlah New Rigel 3, melainkan Rigel 18. Komisaris kemudian berencana menyiapkan pesawat yang akan membawa mereka semua ke sana. Tetapi Thanos punya metode perjalanan yang lebih cepat, yaitu melalui teknologi teleportasi yang dipasang pada kostumnya. Berkat kecanggihan alat teleportasi ini, Thanos mampu membuat portal dari istana komisaris langsung menuju Rigel 18. Dengan demikian, Thanos bisa dengan cepat berada di Rigel 18 sambil diikuti Adam Warlock, komisaris, dan Recorder. Begitu berada di tujuan, Thanos melihat sesuatu sangat besar. Dia sontak merasa kaget sebab dia mengenali benda tersebut merupakan alat milik Galactus, sang pemakan planet. Rupanya Galactus memang telah tiba di Rigel 18. Ini artinya planet tersebut terancam dimakan oleh Galactus. Inilah masalah yang dimaksud oleh komisaris. Seandainya Thanos masih memiliki kekuatan Heart of the Infinite, tentu dia bisa dengan mudah mengusir Galactus. Namun sekarang dia lebih lemah dibanding Galactus, sehingga tak bisa mengandalkan kekuatan super semata. Thanos sempat bertanya kepada Adam Warlock apakah Soul Gem bisa mengusir jiwa Galactus. Adam memang memiliki Soul Gem yang merupakan satu dari 6 Infinity Gem. Sayang sekali, Adam mengaku bahwa Galactus berada di luar pengaruh Soul Gem. Ini artinya membuat Galactus pergi dari Rigel 18 bukanlah sesuatu yang mudah. Namun Thanos tidak mau menyerah begitu saja.
Dia bertekad untuk menolong bangsa Raigelian, maka dia terlebih dulu membuat rencana. Pertama-tama Thanos ingin melakukan penyelidikan. Komisaris memberitahu bahwa Galactus telah berada di Rigel 18 selama 3 hari. Padahal Galactus tidak pernah berlama-lama menunggu apabila sudah menemukan makanan. Thanos menduga pasti ada sesuatu di balik keberadaan Galactus di sana. Demi melakukan penyelidikan, Thanos memanfaatkan bantuan seseorang, yaitu Moondragon, yang merupakan anak Drax the Destroyer dan memiliki kekuatan telepati. Melalui kekuatan Moondragon, Thanos muncul di hadapan Galactus dan mengajaknya berbicara di alam pikiran agar bisa berkomunikasi lebih lancar. Galactus bersedia memenuhi ajakan tersebut, maka pikiran Galactus dan Thanos pun terhubung. Dalam koneksi pikiran ini, Thanos membahas tentang planet Rigel 18. Galactus langsung menegaskan bahwa planet tersebut akan hancur. Lagi pula, dia sudah memberi cukup waktu bagi para penduduknya untuk menyelamatkan diri ke tempat lain. Thanos lalu menyebutkan bahwa Galactus sedang tidak kekurangan nutrisi. Selain itu, peralatan Galactus tidak diatur untuk melakukan aktivitas konsumsi. Ini artinya Galactus tidak berniat memakan Rigel 18. Thanos ingin tahu apa sebenarnya niat Galactus, namun Galactus tidak mau membeberkannya. Karena itu, Thanos memutuskan untuk merampas informasi itu secara paksa. Thanos mulai menyerang pikiran Galactus demi mencari tahu apa tujuannya. Tetapi upaya ini gagal. Pikiran Galactus rupanya dilengkapi pertahanan yang lebih kuat dibanding perkiraan Moondragon. Jadi Galactus bisa melepaskan diri dari cengkeraman Thanos. Galactus kini menjadi marah dan berniat membunuh Thanos. Niat itu tidak terlaksana sebab koneksi pikiran diputus dalam sekejap. Thanos pun kembali ke tubuhnya di pesawatnya bersama Moondragon, Adam Warlock, dan Recorder. Komisaris Agung juga ikut memantau melalui layar. Mereka semua mendengar percakapan Thanos dengan Galactus. Walaupun Thanos gagal mengetahui tujuan Galactus, proses tadi memberi waktu bagi para penduduk Rigel 18 untuk melakukan evakuasi meninggalkan planet tersebut. Berikutnya, Thanos merasa bantuan Moondragon sudah cukup, jadi dia memanfaatkan portal untuk membuatnya berpindah. Padahal, Moondragon sendiri masih ingin ikut terlibat dalam urusan ini. Karena tak bisa melihat isi pikiran Galactus, Thanos berniat memeriksa data dan berkas pada pesawat Galactus. Demi tujuan tersebut, Thanos mengerahkan satu orang lainnya, yaitu Pip the Troll. Dia merupakan seorang alien yang bisa melakukan teleportasi. Berdasarkan arahan Thanos, Pip memasang banyak bug pada pesawat Galactus. Pip sendiri bersedia melakukan tugas ini sebab dijanjikan akan dibayar banyak rokok berkualitas tinggi oleh Thanos. Kemudian Thanos hendak memeriksa apakah semua bug memang telah terpasang. Alangkah terkejutnya Thanos ketika saat itu Galactus mengaktifkan mesinnya. Rupanya keterlibatan Thanos memang membuat Galactus memilih untuk tidak menunda-nunda lagi melakukan tindakan. Mesin Galactus menghisap inti vulkanik Rigel 18, lalu mengarahkan energi tak teridentifikasi pada sebuah transmitter parabola di orbit. Transmitter itu mengubah energi tadi menjadi sesuatu yang tak dikenal dan memancarkannya ke inti bintang yang menyinari Rigel 18. Akibatnya, bintang tersebut mengalami proses peningkatan massa dan akan mengalami ledakan nova. Ketika menyadari ini, Thanos buru-buru mengemudikan pesawatnya melesat menjauh. Sesuai dugaan Thanos, tidak lama kemudian bintang tadi meledak dan memusnahkan planet-planet di sekitarnya, termasuk Rigel 18. Untungnya para Rigelian sudah dievakuasi sehingga mereka tidak menjadi korban. Sementara itu, Thanos sedang kebingungan kenapa Galactus sampai menghancurkan satu tata surya. Di tengah kebingungan ini, Thanos terus mengamati Galactus dari jauh. Galactus terbang memasuki inti bintang yang sedang meledak. Di dalam bintang muncul pula sesuatu, yaitu portal antar dimensi. Thanos langsung mengerti kenapa Galactus memilih meledakkan bintang tersebut. Portal semacam ini memang hanya bisa terbentuk melalui ledakan bintang yang punya ciri unik tertentu, dan bintang di dekat Rigel 18 mengandung ciri tersebut. Sekarang, Galactus memasukkan tangannya ke dalam portal dan mengambil sesuatu. Setelah itu, dia dalam sekejap berpindah melalui teleportasi ke pesawatnya. Sedangkan Thanos tidak tahu apa yang diambil oleh Galactus. Dia hanya tahu bahwa sesuatu itu memiliki energi yang besar. Thanos sendiri mengaku merasa kecewa sebab dia gagal menyelamatkan planet Rigel 18. Pip the Troll menghibur Thanos dengan menyebutkan bahwa nyawa bangsa Rigelian terselamatkan. Walaupun begitu, Thanos tetap merasa ini merupakan sebuah kegagalan. Saking kecewanya, Thanos tidak mau berhenti di situ. Dia bertekad untuk terus menyelidiki apa sebenarnya yang sedang dilakukan Galactus. Sementara itu, Galactus telah berada di pesawatnya sambil memegang sesuatu yang tadi dia ambil melalui portal antar dimensi. Terungkaplah bahwa yang dia ambil adalah kerangka.
dan pada kerangka tersebut ada Space Gem, yaitu salah satu dari 6 Infinity Gem. Ternyata Galactus memang sedang mengumpulkan Infinity Gem. Upaya ini bermula dari perasaan Galactus. Walaupun memakan planet, Galactus sebenarnya tidak berniat jahat. Dia melakukannya semata-mata demi bertahan hidup. Bahkan dia dibebani oleh rasa bersalah atas tindakannya itu. Dia selalu berusaha mengabaikan rasa bersalahnya. Meskipun begitu, dia sebenarnya ingin berhenti memakan planet. Pada suatu hari, ada peluang untuk meraih cita-cita tersebut. Melalui peralatannya, Galactus melihat bahwa gelombang dari energi planet rupanya identik dengan gelombang dari energi Infinity Gem. Ini artinya Galactus bisa berhenti memakan planet dan mulai mengkonsumsi energi dari Infinity Gem. Itulah sebabnya dia mengumpulkan ke-6 benda sakti tersebut. Sayangnya, tanpa disadari oleh Galactus, dia sesungguhnya sedang jatuh dalam perangkap yang dirancang oleh satu makhluk bernama Hunger. Seperti Galactus, Hunger senang makan. Bedanya adalah Hunger memakan universe beserta segala isinya. Awalnya Hunger tidak tahu menahu tentang universe utama alias 616. Sampai suatu hari dia mendeteksi energi yang menggiurkan. Penyebab energi ini adalah dikumpulkannya 6 Infinity Gem oleh Thanos pada event Infinity Gauntlet. Peristiwa tersebut memicu nafsu makan Hunger. Namun Hunger masih belum bisa menemukan posisi universe utama. Jadi Hunger memilih untuk menunggu. Kesabarannya akhirnya membuahkan hasil. Pada event Infinity War, Infinity Gem dikumpulkan oleh Magus, yaitu sisi jahat Adam Warlock. Kalian ingin tahu tentang Magus? Kami sudah pernah membuat videonya. Kejadian ini membuat posisi universe utama diketahui oleh Hunger, yang tentu merasa gembira. Dia berniat memasuki universe utama untuk mulai melakukan aktivitas makan. Akan tetapi, dia kecewa sebab tidak bisa langsung masuk. Rupanya universe utama memiliki struktur unik yang tidak bisa langsung dia masuki. Agar Hunger bisa masuk, harus ada pihak lain dari dalam yang membuat portal baginya. Portal ini harus dibuat menggunakan alat yang memanfaatkan 6 Infinity Gem. Hunger pun mulai memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini. Dia butuh makhluk penghuni universe utama yang bisa dimanipulasi untuk membuka portal. Setelah melakukan pengamatan, Hunger pun memilih satu korban, yaitu Galactus. Galactus dipilih sebab dianggap cukup hebat untuk mencari Infinity Gem, cukup jenius untuk membuat alat yang dibutuhkan, serta dibebani rasa bersalah sehingga emosinya bisa dimanfaatkan. Dari luar universe utama, Hunger bisa melakukan sedikit campur tangan, yaitu mengatur peralatan Galactus supaya memperlihatkan adanya kesamaan antara gelombang energi dari Infinity Gem dengan energi planet. Padahal sebenarnya keduanya berbeda. Tidak berhenti di situ, Hunger juga secara diam-diam mempengaruhi sistem logika pada diri Galactus. Akibat manipulasi Hunger, Galactus pun memiliki keinginan untuk mengumpulkan 6 Infinity Gem. Galactus berharap apabila tujuan itu sudah tercapai dan alatnya berfungsi, maka dia tak akan perlu lagi memakan planet. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dirinya sedang membawa bahaya amat besar bagi universe utama. Sekarang setelah menemukan Space Gem, Galactus telah mendapatkan 5 Infinity Gem. Satu-satunya gem yang belum dia miliki adalah Soul Gem yang terpasang pada dahi Adam Warlock. Cerita Thanos Redemption mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.